kita milih pemain yang lain karena pada saat itu kita mengumumkan hanya Iqbal kan, yang lainnya belum ada di Cinemaku Day tahun lalu ya, tahun ini benar. Nah, terus akhirnya udah melewati proses syuting, editing, dan sekarang udah siap, trailernya dilihat, posternya juga dilihat sama publik dan teman-teman media. Yang pastinya senang banget karena Cinemaku Pictures itu kan beberapa film terakhir selalu disebut PH Gen Z, film betul. Gen Z. Saya pastikan kali ini film Perayaan Mati Rasa bukan hanya untuk Gen Z, karena bisa dilihat tadi di trailernya kita mengangkat keluarga, kita juga mengangkat suami istri di sini dengan adanya Pak Dwi Sasono dan Bu Yunik Priscilla. Kita juga mengangkat konflik quarter life crisisnya orang-orang dengan Iqbal dan bandnya dan juga Uta. Kita juga mengangkat adik kakak gitu. Anak pertama, anak kedua. Dan kemarin kita sudah melakukan FGD dan special screening dengan beberapa komunitas. Komunitasnya itu komunitas yang isinya tuh justru mereka para orang tua gitu. Dan mereka bilang bahwa film Perayaan Mati Rasa ini cocok banget ditonton sama orang tua karena menjadi orang tua itu kan kata mereka selalu belajar setiap harinya, nggak ada sekolahnya untuk jadi orang tua. Jadi dengan mereka nonton Perayaan Mati Rasa, mereka jadi tahu, oh itu yang dirasakan sama anak aku. Terus ada satu kalimat yang paling aku ingat, keluarga yang harmonis bukan berarti anaknya tidak bermasalah. Karena selama ini kan, yang anaknya bermasalah tuh anak broken home gitu, anak yang keluarganya patah, enggak juga. Kayak di film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis? Iya, itu kan broken home, abusive. Tapi di Perayaan Mati Rasa kita bisa melihat bahwa keluarga ini tuh baik-baik aja. Dan papa mamahnya adalah pasangan yang saling mencintai, suami istri yang hangat. Tapi kenapa anaknya bermasalah? Nah, itu kan yang belum diangkat sama Cinemaku ya, bahwa tidak... anak yang patah bukan berarti dari keluarga yang patah gitu. Dan itu realitas yang terjadi di masyarakat Indonesia. Itu realitas yang terjadi gitu, kayak perasaan keluarganya baik-baik aja kok anaknya gini, kan kita sering ngedengerin kayak gitu kan. Betul. Perasaan mama papanya so sweet kok adik kakaknya nggak akur sih. Gitu. Nah di Perayaan Mati Rasa inilah kita membuka beberapa sudut pandang gitu dari keluarga dan juga anak gitu. Untuk hari ini terima kasih yang sudah pada hadir untuk acara trailer dan poster launch Perayaan Mati Rasa. Sebenarnya Perayaan Mati Rasa tuh buat gue sendiri kayak banyak hal-hal yang gue ngerasa di film pertama dan kedua gue yang ingin gue perbaiki gitu, dan film ketiga gue tuh jadi kayak mediumnya gitu. Dan ketika gue sudah mungkin lebih punya kedewasaan lagi, lebih ketemu banyak problem-problem hidup yang bisa gue tuangkan di film Perayaan Mati Rasa gitu. Jadi mungkin perspektifnya lebih, bisa dibilang lebih ajak dan juga berusaha lebih grounded gitu. Tapi mungkin masih juga ngebahas kehilangan karena emang selalu itu yang ngebuat gue takut, dan itu ketakutan gue yang terjadi di setiap hari, setiap malam sebelum tidur gitu. Kayak pertanyaan bagaimana jika mungkin gue yang harus pergi duluan, atau bagaimana jika orang tua gue harus pergi meninggalkan gue, dan bagaimana kondisi mental gue siap menerima semua situasi itu gitu. Dan Perayaan Mati Rasa tuh bentuk proyeksinya sebenarnya gitu. Jadi kayaknya gue akan mati rasa itu deh ketika, atau sehilang itu, atau tidak berfungsi itu ketika one day orang yang gue sayang harus meninggalkan gue gitu. Jadi Perayaan Mati Rasa adalah bentuk proyeksi dari ketakutan-ketakutan yang masih dan terus ada buat Umay Shahab sampai hari ini. Tanya ke temen gue yang botak aja kali ini ya. Ini dia nih yang bikin. Ini sebenarnya awalnya gue nggak mau juga. Gue emang kayak gue pengen ngedirect aja gitu, nggak sambil main. Tapi ketika gue menawarkan cerita ini ke Iqbal, jawaban Iqbal tuh kayak, ini harus sama lu. Terus kayak, aduh gimana ya? Maksudnya emang pengen banget bekerja sama Iqbal, menyutradarai dan menjadi partner bekerja sama Iqbal kan dari sebelum-sebelumnya gitu. Dan kayak gue bilang kayak, gua mau main kalau lo main juga di film ketiga lo gitu. Terus kayak, ya udahlah, ayolah akhirnya kita main gitu. Jadi ya sudah gitu sih mungkin. Jadi emang karena lebih ke tekanan ya dari mas-mas di samping saya. Kalau aku sendiri Perayaan Mati Rasa ini ketika akhirnya nonton hasilnya ya, satu yang aku pikirin adalah kita nggak bisa melihat sesuatu itu dari sudut pandang kita doang, karena bisa jadi itu beda dan bisa jadi itu yang
yang tidak bisa jadi itu tidak dirasakan sama orang yang kita pikirin gitu. Nah, di Perayaan Mati Rasa ini seperti yang tadi aku udah bilang, kita membuka perspektif orang tua, anak, bahkan support system yang ikut menguatkan si dua karakter adik kakak ini, Ian dan Uta. Itu mereka punya perasaannya sendiri, punya sudut pandangnya sendiri gitu. Jadi dalam kita melihat sesuatu hal atau dalam kita memecahkan satu masalah itu nggak bisa sama kepentingan kita sendiri aja, kita juga harus mikirin orang lain tuh kira-kira ngerasainnya apa. Itu sih yang aku pengen publik juga tahu, bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah atau menjalani hidup itu nggak bisa di termnya kita aja, tapi juga harus ngelihat perspektif dan sudut pandang orang lain gitu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media, terima kasih udah hadir. Dias, terima kasih pertanyaannya. Alasan utama kenapa akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dan berkarya bareng sama Umay adalah karena dari gue pribadi, gue punya trust yang besar sekali terhadap proses regenerasi filmmaker di Indonesia. Dan Umay adalah salah satu, waktu itu bahkan satu-satunya remaja, lu bikin film umur 19 ya? 19. Remaja umur 19 yang membuat sebuah film, dan di film pertamanya juga langsung box office. Yes. Saat itu dengan Kukira Kau Rumah. Lalu melihat Umay berproses, seiring berjalannya waktu, gue ngerasa gue juga pengen berproses bersama Umay. Jadi ketika Umay datang dan menawarkan proyek film Perayaan Mati Rasa ini, gue ngerasa oke, ini saat yang tepat untuk bisa bekerja sama dengan teman dekat, dengan sahabat yang dari industri, dan bagaimana caranya kita bisa membuat sesuatu yang benar-benar kita pengen bikin dari hati. Dan selain untuk memperlancar proses regenerasi itu tadi ya, tapi juga memang membuat sesuatu yang fresh gitu loh untuk industri perfilman Indonesia. Seorang filmmaker muda bekerja sama dengan filmmaker muda lainnya membuat sesuatu, menghadirkan sesuatu yang outputnya tidak hanya bisa dinikmati oleh anak-anak muda ya, tapi seluruh usia dan semua keluarga juga. Ya. Jadi memang dari dulu sebenarnya secara personal gue memang punya keinginan untuk berada di balik layar. Itu memang sudah keinginan lama yang dimanifestasi dari tahun 2016 mungkin. Ya. Kebetulan ketika Umay ngajak kerjasama dan kita ngobrol, kita berdiskusi, dan Umay menyampaikan bahwa ada nih kesempatannya juga kalau lo mau belajar dari balik layar, gak cuma sebagai pemain tapi juga sebagai produser eksekutif. Umay dan Sinemaku adalah orang-orang pertama yang membukakan tangan gitu ya, untuk akhirnya gue bisa belajar menjadi orang di balik layar. Dan dengan tangan terbuka gue banyak belajar banget dari Umay, dari teman-teman Sinemaku. Gue banyak belajar tentang industri film gitu ya, nggak cuma sebagai seorang aktor yang menjadi pion di depannya yang dilihat di poster atau di trailer, tapi juga bagaimana caranya kita bisa mengkomunikasikan karya kita ini ke masyarakat luas dengan cara yang sedekat mungkin gitu. Sejujurnya Ian Antono ini adalah salah satu karakter yang paling menyenangkan ya untuk diselami. Maksudnya mungkin secara filmnya ini walaupun drama, tapi secara experience gitu, pengalamannya ini salah satu yang paling menyenangkan untuk saya kulik gitu. Selain menjadi anak pertama yang juga jauh dari kehidupan saya pribadi, saya seorang anak kedua, saya paham banget kalau treatment yang diberikan oleh orang tua kepada anak pertama dan anak kedua itu sudah pasti berbeda. Walaupun rasanya terbilang, oh enggak kok, kita tetap sama-sama sayang, tetap sama-sama adil. Tapi pasti mau nggak mau anak pertama itu akan selalu punya tuntutan merasa bahwa dia harus bisa menjadi contoh untuk adiknya dan harus menjadi yang terbaik gitu di antara adik-adiknya yang lain. Nah, memunculkan perasaan itu yang ternyata tidak mudah, dan ketika justru punya perasaan itu sebagai Ian, rasanya lumayan gak enak ya ternyata ya. Saya sebagai anak terakhir kan, saya biasa dimomong ya. Jadi ternyata begitu akhirnya harus menjadi anak pertama, muncul perasaan-perasaan yang ternyata wow, punya tanggungan yang lebih dari apa yang saya pernah jalani selama 24 tahun saya hidup ini. Dan dibantu oleh Pak Rukman Rosadi, acting coach-nya juga yang di-provide sama teman-teman dari Sinemaku. Salah satu highlight dari pengalaman saya bekerja dengan Umay Shahab adalah Umay memperkenalkan saya dengan Pak Rukman Rosadi. Beliau guru yang sangat luar biasa yang membuat saya jatuh cinta lagi dengan dunia acting dan juga film. Dan saya harap apa yang
saya mainkan lewat Ian Antono sebagai seorang anak pertama yang berusaha untuk mengejar mimpinya bisa tersampaikan dengan baik dan bisa cukup mewakili teman-teman di luar sana yang menonton, mendengar atau membaca ini sebagai pengalamannya sebagai anak pertama yang punya banyak tuntutan. Gue jujur kelar syuting jadi punya pandangan yang berbeda sama adek gue gitu sih, kayak oh ternyata dia punya, ya apalagi dia ngelihat ya kalau di rumah mungkin adek gue yang lebih sering dibanding-bandingin sama gue gitu, sama orang tua gue gitu. Jadi kayak gue bisa ngerti, oh ternyata ini ya yang adek gue alami selama ini. Selama ini lo jahat banget soalnya kan? Iya, gue kayak ngerubah pandangan gue terhadap adik gue, tapi 5 menit kemudian kayak tolong ambilin gue. Jadi gue suruh-suruh lagi gitu. Tapi tetap maksudnya gue ngerasain bahwa ternyata jadi adik tuh yang kayak pernah gue bilang di The Making of Uta Antono, bahwa adek tuh dependent banget sebenarnya. Adek tuh butuh banget sosok kakaknya, karena adek tuh sebenarnya ngefans banget sama kakaknya. Adek tuh pengen jadi kayak kakaknya gitu, tapi kita boleh langsung tanya sama adek lo ya, pengen jadi kayak lo. Saya di sini berperan sebagai Satya Antono, bapak dari Ian dan Uta, dan Dini, Ya. istri saya, perankan oleh Unik. Di sini saya sebagai, ya kelihatan tadi saya pakai seragam, saya seorang nahkoda kapal, kapten kapal. Terus di sini saya juga sebagai seorang bapak yang sangat sayang sekali sama keluarganya gitu. Jadi dia, keluarga itu adalah harta yang sangat berharga. Dan kalau melihat di sini perjalanan bagaimana saya bisa terlibat di film ini saya merasa sangat beruntung sekali. Terima kasih untuk Umay waktu itu ya. Terus kita ketemu bareng sama Iqbal juga, cerita mau bikin film apa, dan saya diceritain, saya dengerin, dan mari kita bikin sama-sama gitu. Dan memang apa ya, saya mengikuti Sinemaku membuat karya-karyanya itu saya senang sekali, karena mereka nggak hanya membuat film tapi dia membuat sebuah cahaya yang bisa meningkatkan kesadaran orang gitu. Dan konfliknya karena di band itu kan, di sini ceritanya saya paling muda gitu kan. Wow, kelihatan. Oke. Iya, percaya. Jadi kayak pemikirannya tuh yang paling apa ya, kayak paling biasa di band itu kan kita nyatuin 4 kepala gitu, ini kan beda ada 4 Iya, jadi iya. kayak kita harus menyatukan kepala yang mana setiap member itu punya pemikiran yang beda-beda, ada yang maunya senang-senang doang, ada yang mau apa. Nah di sini tuh karakter gue salah satu yang jarang mikir mungkin ya, kayak maunya senang-senang doang, nggak mikir. Nah tapi member-member yang lain nih lucu-lucu lah pokoknya, harus nonton sih sebenarnya. Selamat sore semuanya. Udah pada makan belum? Aduh, makasih belum makan udah join sama kita. Ya. Jadi pertama kali teman saya Iqbal Ramadan dan Umay, Pak Sutradara. Ini ketawa mulu orang nih. Ribet banget. Ini setiap syuting ketawa mulu nih sama dia. Ya, intinya Iqbal sebagai eksekutif dan Pak Umay sebagai sutradara memberikan sinopsis lokomotif yang menurut saya itu relate banget buat saya pribadi gitu. Buat saya pribadi, entah itu lika-liku kehidupan, entah itu persaingan antar keluarga. Walaupun saya berpikir orang yang mempunyai pemikiran persaingan antar keluarga itu adalah seorang pengecut ya, tapi tetap aja di sini ada film itu gitu, ada konflik itu. Dan juga anak band, kebetulan saya juga anak band gitu ya. Jadi waktu Umay sama Iqbal ngasih sinopsisnya, kebetulan saya emang relate gitu. Saya pernah mengalami apa yang dialami sama Ian, cuma untungnya bokap gue masih hidup aja gitu. Alhamdulillah zalik ya. Ya itu aja. Jadi karakternya. Oke, namanya siapa karakternya Dul? Karakternya Saka. Saka. Oke. Kita lihat Saka akan kayak gimana konfliknya. Tepuk tangan untuk Dul Jailani. Thank you. Saya Devano. Saya berperan sebagai Trey. Saya temannya Ian, temannya anak-anak ini juga Sakdik ya. Sakadika maksudnya. Gak usah disingkat. Sakadika. Sakadika maksudnya. Saka dan Dika. Iya. Tapi yang dipanggil
Sakadika ya benar. Iya. Ya, saya di sini menjadi leadernya mereka semuanya kebetulan. Terus saya juga orang yang paling dekat sama Ian, orang yang peka banget sama kehidupannya Ian dan emosi yang Ian punya. Dan ya konfliknya ya kita adalah band yang sebenarnya idealis tapi pengen masuk label juga. Gitu. Oke, kan lu sebagai vokalis di sini ya, berarti akan gimana eksplorasi dari seorang Devano ngeband dan juga sebagai vokalis di sini deh. Kalau kata Umay sih yang paling penting cengkoknya dihilangin. Coba gue kasih lihat tutorial di TikTok suara dia. Oh, jadi Umay itu kan kita hari pertama latihan kan akhirnya kan apa namanya evaluasi semuanya kan. Iya. Sampai akhirnya ya gue kan belum ngerti dan nggak pernah ngeband sebelumnya. Iya. Jadi ini adalah salah satu pengalaman yang baru juga dan akhirnya setelah evaluasi itu Umay ngasih konten TikTok yang mempelajari respi suara yang serak banget kayak gini gitu loh. Coba contohin dikit dong. Contohin dulu. Nah, gue belajar dari dulu sebenarnya. Dari cara gimana dia menyanyi. Wah, mampus kan lu. Dia setiap hari yang diingetin tuh dari suaranya dulu gimana ya caranya dia nyanyi. Akhirnya begitu. Oke, berarti karena pengalaman pertama lo ngeband juga enjoy ya, dan di film ini sebagai anak band ya, Devano. Terima kasih Devano, tepuk tangan untuk anak-anak dancer itu. Oke, jadi sebenarnya udah disebutkan ya sama Bu Yani apa aja serangkaian promosi Perayaan Mati Rasa. Tadi mungkin kalau di recap lagi kita nanti akan secara online kita akan tetap mengadakan social eksperimen yang melibatkan banyak orang, terus juga ada roadshow di 7 kota di Indonesia maupun di 1 negara lainnya. Tapi ada satu lagi yang belum diumumkan karena Perayaan Mati Rasa itu dari judul lagu dan juga di dalamnya itu ada bandnya, kayaknya agak kurang kalau kita nggak mengadakan festival musik ya. Jadi kita akan mengadakan festival perayaan Mati Rasa yang akan dibarengi dengan Cinemaku Day 2025.